Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja. Saya akan melanjutkan diskusi dengan Al-Qaidar, pengamat terorisme, yang tadi mengatakan partai politik atau pemerintah miskin imajinasi sebetulnya dalam konteks untuk mencegah terjadinya aksi-aksi teror yang kadang berawal dari pikiran yang radikal. Gimana Anda menjelaskan itu? Ya, sederhana sekali. Berdasarkan studi etnografi yang saya lakukan terhadap kelompok-kelompok yang dibilang oleh Mas Kiki tadi sudah berkunjung ke Pasar Minggu. Dan memang kebetulan saya sangat akrab, karena mungkin gak ada lagi teman yang bisa saya akrab. Belajarnya ke Pasar Minggu. Jadi di situ terlihat bahwa motif yang paling kuat mereka itu adalah motif teologis, motif eskatologis, bahwa mereka ingin masuk surga. Dengan cara yang heroik, yaitu jihad atau mati syahid atau menjadi syuhada. Nah, ketika peluang untuk mendapatkan syuhada ini tidak diberikan oleh polisi ataupun tentara yang punya senjata yang bisa meluncurkan peluru-peluru syuhada itu ke dada mereka, itu pada akhirnya kan nggak ada peluang bagi mereka untuk masuk surga. Nah, ketika itu makanya mereka membuat bom. Itu yang disebut dengan bom bunuh diri. Dan kemudian yang terjadi di 13-14 Mei di Surabaya, itu familial suicide terrorism namanya, terorisme keluarga. Jadi bunuh diri keluarga. Karena apa? Mereka tidak mau meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan nanti dikuasai oleh ideologi-ideologi Pancasila itu. Nah, burung-burung gepeng inilah yang menurut mereka itu berbahaya, bisa merusak akidah-akidah mereka. Dan mereka ingin membawa serta semua satu boleh dibilang masuk surga bedol keluarga gitu. Jadi satu keluarga itu semuanya masuk ini, dan nggak boleh ada yang tinggal. Kalau ada yang tinggal itu pasti nanti kena terkontaminasi, Westoxication namanya, kena kontaminasi barat ataupun apa begitu. Nah, program-program pemerintah yang sudah dilakukan untuk membuat mereka itu tidak radikal itu saya lihat tidak nyambung ya. Program deradikalisasi tadi. Termasuk deradikalisasi itu program paling goblok yang saya pernah lihat itu. Kenapa? Mungkin dalam istilah Rocky Gerung ya begitu ya. Karena begini, program deradikalisasi itu dilakukan misalnya diajak orang yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana agama, baiat, imamah, khilafah, daulah dan sebagainya. Yang semua itu adalah imajinasi-imajinasi tentang negara, tentang surga, tentang ibadah, tentang hal-hal yang tidak profan. Dan itu nggak bisa disentuh oleh hal-hal yang sifatnya Pancasila. Oke, baik, saya akan ke Mas Priyo. Tadi kan kalau tadi deradikalisasi sebetulnya tidak efektif, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Sandi untuk mencegah radikalisasi berkembang menjadi teroris itu sendiri? Saya kira dengan kritikan beliau kita terima kasih, tapi program deradikalisasi apapun dan bagaimanapun ya kita sempurnakan saja ke depan. Karena ini adalah salah satu pintu masuk dari sekian model dan format yang kita inginkan. Yang kedua adalah saya tertarik dengan peristiwa yang terjadi di Singapura tadi, bahwa harus ada pendekatan baru, harus ada keberanian kita untuk melakukan ijtihad menyelesaikan masalah ini. Dengan cara apa? Melakukan langkah-langkah humanis terhadap keluarga. Ini saya kira keluarga teroris. Misalnya kalau teroris tersebut kemudian satu dan lain hal aparat negara secara konstitusi dan hukum berhak menangkap dan kita semua setuju untuk ditangkap, bawa dibui dan seterusnya. Kemudian anak istrinya disekolahkan, disapa dengan baik, jangan dialienasi, jangan kemudian dipinggirkan secara sosial. Itu semakin membahayakan. Nah, selama ini keluhan-keluhan yang ada pada kita, termasuk ketika saat saya masih jadi pimpinan DPR saat itu, sering kemudian menerima derasnya keluhan-keluhan dari beberapa korban yang merasa dipinggirkan oleh sistem sosial kita, oleh masyarakat kita. Kalau pemerintah mempunyai program yang humanis, saya ada catatan ini, humanis semacam ini, bagus sekali, dan saya kira ini adalah program yang akan kita tahu. Oke, baik. Kalau Mas Kiki gimana? Ada catatan kecil aja. Kenapa? Itu tidak boleh satu sisi. Kenapa? Itu dari segi pelaku mencegah keluarganya teralinasi dan sebagainya. Juga harus dipikirkan dari korban. Korban bom Marriott 2 itu 9 orang supir taksi itu semuanya muslim, anak-anaknya ada yang 7, sekarang nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin juga.
Bisa-bisa. Iya. Nah, jadi tidak hanya dari pelaku. Dua-duanya, Bang, ya? Harus dua-duanya. Setuju. Baik, Mas Lukman Edi, apa yang akan ditawarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi? Korban juga, ya. Melindungi korban juga. Ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi, memang penanganan soal terorisme ini harus komprehensif, tidak bisa hanya satu sisi saja. Mulai dari yang general sampai yang sedetil-sedetilnya. Nah, Pak Jokowi semenjak reformasi ini, Pak Jokowi memberanikan diri untuk membangun sebuah kelembagaan baru dalam rangka untuk ideologisasi nilai-nilai kebangsaan. Beliau membangun BPIP, ya, Badan Pemasyarakatan Ideologi Pancasila. Yang Ya walau gajinya bagaimanapun besar, ya. kita sudah sepakat. Yang gajinya besar itu. Oh, gajinya besar. Walau bagaimanapun kita sudah sepakat, itu sudah dibantah kan, sudah dibantah. Jangan kita Pingin juga sih. Mundur ketuanya, kepalanya Ya. mundur. Pak Yudi Latif ya. Bang Yudi. kita semua bangsa ini sudah sepakat bahwa Pancasila ini adalah ideologi kebangsaan kita, ya. Sehingga diharapkan melalui BPIP ini akan efektif semenjak reformasi sudah tidak ada lagi kelembagaan yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk mengelola pemasyarakatan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Pak Jokowi bangun itu. Dan beliau serius melalui kelembagaan ini dalam rangka nanti untuk memasifkan, ya, segenap anak-anak bangsa ini untuk cinta lagi kepada Pancasila. Karena Pancasila inilah rekat kita, ya. Ini besarnya. Kemudian kita bisa masuk lagi, ya, bahwa Pak Jokowi aktif keluar masuk pondok pesantren, ya, aktif berkomunikasi dengan para ulama-ulama. Bahkan sekarang menggandeng seorang ulama besar sebagai wakil presidennya. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi, salah satu agenda begitu banyak agenda kebangsaan kepada para ulama-ulama. Bantu pemerintah untuk mensiarkan, ya, dakwah-dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga kekuatan-kekuatan radikalisme, kekuatan-kekuatan teroris yang berakar dari radikalisme itu bisa pelan-pelan, ya, bisa pelan-pelan itu tergerus, ya, tergerus. Terus yang ketiga, ya, hilirnya konsisten Pak Jokowi untuk melakukan penguatan terhadap kelembagaan BNPT. Kebijakan anggaran yang besar diberikan oleh pemerintah hari ini kepada BNPT. Bahkan konsolidasi regulasi perubahan terhadap undang-undang itu juga revisi. difasilitasi oleh pemerintah. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada Pak Nasir Jamil. Ya, memang Sebetulnya apa ke depan harus ada tata kelola pemerintahan yang baik, ya. Dan kemudian penegakan hukum yang profesional, yang akuntabel, bertanggung jawab, ya. Sehingga kemudian mereka-mereka yang sebenarnya belum terjangkiti dengan virus teroris itu kemudian benar-benar bisa di-handle dengan pemerintah dengan baik sehingga mereka tidak ikut-ikutan ke sana. Jadi menurut saya memang penguatan ekonomi kerakyatan, kemudian peningkatan kesejahteraan, mengembalikan adab berbangsa dan bernegara, itu merupakan hal-hal yang harus kita lakukan ke depan, ya. Dan memang kita punya agenda yang sama soal ini karena terorisme itu adalah musuh bangsa, musuh negara dan musuh kita semua. Bimo, ada sesuatu closing kalau yang tindakan sekarang saya tetap apresiasi pada kepolisian dan TNI, ya, mengenai penanggulangan terorisme, tentunya disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Kemudian yang kedua, saya tetap meyakini interconnection antara kemiskinan dengan paham yang mengarah pada terorisme. Dan yang ketiga, bagaimana ideologi Pancasila tidak hanya menjadi hegemoni ideologi elit, tapi hegemoni publik, ideologi publik. Sekarang ini kecenderungan Pancasila hanya pada ranah elit, tapi ruang publik, kemudian publik tidak mengerti betul fondasi dasar kita berbangsa dan bernegara ini Pancasila, sekaligus juga implementasi Pancasila sebagai ideologi yang dinamis, terutama keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu harus diterapkan di dalam implementasi ekonomi. Pertanyaan pendek saya, Mas Bimo, BNPT itu ngeluh karena banyak situs-situs radikal itu tetap dibiarkan aja bebas dalam dunia maya, nggak ditindak. Kenapa? Nah, justru tadi saya katakan bahwa ruang publik yang sekarang ini lebih didominasi ya hal yang justru bertentangan dengan Pancasila, itu harus ada tindakan-tindakan represif dalam artian dalam aturan hukum. Sekarang ini antara perkembangan situasi yang ada dengan aturan hukumnya itu kan di belakang. Kita belum punya aturan yang trap antara kebutuhan bangsa ini ke depan dengan aturan hukum yang pas. Saya kira
penyesuaian aturan dengan keinginan kita membangun ruang publik dengan narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi yang memperkuat faktor integrasi ini harus diperkuat. Baik, Mas Bimo, Mas Lukman, Mbak Al-Qaedar, Prof. Kiki, Mas Priyo, dan Bang Nasir, terima kasih sekali. Di negara demokrasi konstitusional, hukum memang memegang peran sentral. Visi pembangunan hukum harus sama kuatnya dengan visi pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Reformasi hukum dibutuhkan untuk mengganti produk hukum kolonial, hukum yang bisa menyeimbangkan kebebasan sipil dan keamanan nasional, hukum yang berpihak pada asasi manusia, dan hukum yang bisa membatasi kekuasaan agar bangsa ini tidak terjebak pada otoriterisme baru. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.